Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzatu walirrasulihi walil mu'minin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan, menghidupkan kembali kematian sementara dari tidur malam. Insyaallah, amin. Kita bersyukur telah diberi kesempatan usia, kesempatan hidup pada hari ini, insyaallah, sampai besok, karena ajal ini adalah rahasia Allah. Kita tidak bisa menduga, mengira, sehingga kita patut bersyukur masih diberi kesempatan umur, sehingga kita bisa diberi kekuatan mengisi usia ini dengan beribadah. Pagi kita bangun, taharah, jinabat, wuzu, kemudian ke masjid, hayya 'alas shalah, kita sauti suara azan, insyaallah. Inilah keberkahan pertama sebagai hamba Allah yang betul-betul mensucikan, menyembah Allah sebagai Rabbul Alamin, Rabb, Tuhan semesta alam, Tuhan sebagai kausa prima, penyebab adanya semua ini di alam ini adalah asbabul musabibul asbab. Inilah Allah, Tuhan yang sempurna, yang suci. Wajib kita sucikan, kita tauhidkan, kita puji melalui ibadah mahdhah kita, yakni salat berjamaah di masjid. Ini pendengar yang rahmati Allah, hakikat daripada hidup adalah mengisahkan Allah, menyembah Allah, kemudian kita mensucikan Allah dengan kalimat yang paling tinggi, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Ini pendengar yang dirahmati Allah, pesan-pesan nubuah nabi-nabi al-anbiya, yakni kalimatul aula, kalimatul asmil, yakni la ilaha illallah. Pendengar yang dirahmati Allah, inilah kehidupan. Kita diciptakan oleh Allah dari setetes air yang hina sebagai penyebab, lalu kita diberi kekuatan iman Islam, diberi kekuatan
oleh Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya kekuatan kecuali dari Allah. Kita dari kekuatan sebagai hamba yang suci, yang menuhankan Allah, Rabbul Jalil, Rabbil Alamin, semesta alam ini kita selalu diberi kekuatan yang sangat mulia. Kekuatan ini adalah dari Allah. Kita tidak bisa mengklaim diri karena kita adalah makhluk yang lemah, zaiful makhluk, makhluk yang sangat lemah. Iya, janganlah kita merasa kuat. Tidak, kita tidak terlepas dari hukum Allah, sunatullah, hukum alam. Tidak bisa lepas. Itulah manusia, bashar, manusia. Tidak bisa lepas dari hukum sunatullah, hukum alam. Kita tetap ditarik oleh bumi. Tidak bisa naik ke atas kecuali dengan alat. Ini pendengar yang rahmati Allah. Sangat suci Allah menciptakan manusia dengan tujuan suci, yakni untuk menyembah Allah. Itu tujuan suci. Tujuan menciptakan manusia, jin dan manusia ini adalah untuk menyembah Allah, mensucikan Allah, bukan untuk yang lain-lain, bukan untuk yang lain-lain, untuk menyembah Allah, sehingga Allah beri fasilitas hidup kita dari segi oksigen, dari segi makanan, minuman, pokoknya semua kebutuhan manusia Allah sediakan. Ini pendengar rahmati Allah, sehingga sangat yakin kita memberi penyembahan kepada Allah, mensucikan Allah. Itu tujuan kita. Jangan kita lepas dari tujuan hakiki daripada penciptaan manusia. Kalau kita sudah tidak menjalankan tujuan kita, yakni sholat berjamaah, menyembah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun di masjid, maka kita sudah tergolong ateis, komunis, sudah tergolong kafir, na'udzubillah min dzalik. Karena itu tujuan kita, tujuan mulia Allah menciptakan manusia bukan untuk berdagang, bukan untuk bisnis, bukan untuk jadi raja. Tujuan adalah untuk menyembah Allah, mensucikan Allah. Itu bukan tujuan untuk urus politik, bukan tujuan untuk urus dunia. Jadi tujuannya adalah suci, hak, yakni menyembah Allah, sholat berjamaah waktu di masjid. Itu mensucikan diri dulu, taharah, lalu ke masjid, sholat, beribadah. Ini tujuan kita. Karena Allah telah beri kita semua dunia, kita beri kekuasaan, Allah beri. Tujuannya adalah untuk satu, yakni kita menyembah Allah, itu saja. Sholat berjamaah di masjid, menyembah Allah, itu saja. Pendengar dan rahmatullah, tidak ada tujuan lain. Kalau kita tujuan kekuasaan, habis kekuasaan kita stres, na'udzubillah min dzalik. Ini pendengar dan rahmati Allah. Ini sehingga kita berteman, bersahabat, tujuannya adalah untuk Allah, bukan tujuan untuk mencari keuntungan dunia, na'udzubillah min dzalik. Tujuan bersahabat adalah untuk Allah.
Kalau sahabat kekurangan kita bantu, kesusahan musibah kita bantu, itulah makna sahabat, makna persahabatan. Dan wajar, bukan kita bersahabat untuk menaruh keuntungan dari sahabat kita, na'udzubillah min dzalik, bukan. Kita luruskan tasihul niat kita semua untuk hidup ini adalah untuk tujuan utama adalah sholat berjamaah di masjid. Yang lain-lain itu insya Allah akan mengikut dengan rahmat, dengan berkah daripada sholat itu akan menarik semua kebaikan ke kita. Ini pendengar yang dirahmati Allah, tidak bisa dipungkiri lagi sebagai kebenaran hakiki dari Allah. Insya Allah rahmat turun, berkat turun saat kita memenuhi masjid ini. 5-10 menit tidak lama kok. Allah pun tahu tidak mungkin Allah perintah sholat sampai berjam-jam, tidak mungkin. Allah tahu, Allah pencipta manusia, jadi tahu batas kemampuan manusia. Ini pendengar yang rahmati Allah, marilah kita song-song kehidupan ini dengan kehidupan pagi ini dengan menyembah Allah berjamaah waktu di masjid sebagai pembuka pintu keberkahan, pintu keselamatan, kesentosaan dari Allah. Ini insya Allah dengan diawali sholat berjamaah di subuh di masjid, insya Allah Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, bukan dengan pandangan azab, pandangan laknat, na'udzubillah min dzalik. Karena kita khudu, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Kita itu hina dina, zaiful makhluk yang lemah. Kita masih butuh orang lain. Saat lahir kita butuh ibu mengasuh kita, bapak mencari nafkah, dan kita kuliah di biaya orang tua. Ini masih kita sangat makhluk yang lemah. Kalau kita tidak lemah, maka kita tidak akan butuh orang lain. Itulah sehingga Allah beri rasa kasih sayang dari orang tua ke kita ini. Ini benar rahmati Allah, sehingga kita bersyukur kehadirat Allah. Kita diberi kekuatan Nasrullah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid sebagai tarikat suci dalam agama Islam, tarikat jalan yang suci. Memenuhi masjid 5-10 menit itu saja. Kita tinggalkan urusan dunia sebentar, 5-10 menit saja, tidak lama. Allah pun tahu, Allah manusia itu sangat mencintai dunia, itu wajar. Sangat mencintai perdagangan, itu wajar, karena itulah sumber-sumber kehidupan, sumber rezeki, wajar. Tapi yang tidak wajar adalah saat hayya 'alas shalah kita tidak ke masjid. Kita lupa akan hakikat penciptaan, yakni untuk menyembah Allah, memakmurkan bumi, menyembah Allah,
ini penuh dari rahmat Allah, sehingga rahmat Allah bercucuran kepada kita yang mau memurkan masjid itu saja, memurkan masjid, mau masjid, insya Allah, amin. Niat amal dan sampaikan insya Allah. Kita tutup dengan firman majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah hamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.